Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah ekologi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Lia Badiah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan juga rekan-rekan kelas D yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu problem solving mengenai ekosistem laut dengan judul mengurangi dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap ekosistem terumbu karang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Apwa dengan nomor pokok mahasiswa 222164005 sebagai moderator, ditemani oleh 4 rekan saya, Ada Mulyasari dengan nomor pokok mahasiswa 222154028, Andra Sri Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 222154111, Hilda Arianti Paujia dengan nomor pokok mahasiswa 222154115, dan Putri Andriani dengan nomor pokok mahasiswa 222154116. Adapun isi tulisan problem solving yang kami cantumkan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi, hasil dan analisis, kesimpulan, saran dan rekomendasi, serta daftar pustaka. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, adapun latar belakang dari penulisan ini yaitu terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling beragam dan produktif di dunia. Mereka tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut, akan tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan manusia gitu. Keberadaan terumbu karang tidak hanya penting dalam menjaga keberlangsungan makhluk hidup, namun juga memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat bagi kehidupan sosial, budaya ekologi maupun ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Nah, akan tetapi terumbu karang ini juga pada saat ini menghadapi ancaman yang serius dari perubahan iklim dan juga dari aktivitas manusia. Yang mana perubahan iklim ini seperti disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan suhu laut meningkat yang pada gilirannya memicu fenomena pemutihan karang misalnya. Kemudian aktivitas manusia juga seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran dan pembangunan pesisir juga memberikan tekanan besar pada ekosistem terumbu karang. Nah, penangkapan ikan yang tidak terkontrol dengan menggunakan bahan peledak dapat merusak struktur fisik karang serta dapat mengurangi populasi spesies yang penting itu bagi perkembangan keseimbangan terumbu karang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ancaman ekosistem terumbu karang serta solusi ekologi untuk mengurangi ancaman kerusakan terumbu karang ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk arah pengelolaan terumbu karang ke arah yang lebih berkelanjutan. Sekian mungkin latar belakang dari penulisan yang kelompok kami berikan. Untuk yang selanjutnya itu kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Putri Andriani. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai kajian pustaka. Terumbu karang merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir karena kaya akan plasma nutpa. Menurut Ginting 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta spesies hidup di dalamnya. Nah, fungsi utama terumbu karang ini adalah untuk menyediakan ekosistem yang penting bagi kehidupan di bawah air. Nah, ekosistem terumbu karang ini sangat rentan dan sensitif terhadap perubahan di sekitarnya seperti faktor-faktor suhu, sedimentasi, salinitas, dan eutrofikasi. Menurut Barus et al. Tahun 2018. Nah, perubahan kondisi terumbu karang tersebut dapat berasal dari faktor alami seperti perubahan iklim maupun faktor buatan yang diinduksi oleh aktivitas manusia di sekitar habitat terumbu karang. Perubahan iklim dan aktivitas manusia ini berdampak signifikan pada kondisi terumbu karang dan biota laut di sekitarnya yang menyebabkan pemutihan karang, kerusakan habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menurut Dewi K. Vice et al. Tahun 2023. Penelitian tentang dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap terumbu karang ini penting untuk dilakukan karena terumbu karang ini memiliki peran ekosistem yang vital. Nah, perubahan iklim seperti pemanasan global dan peningkatan CO2 menyebabkan pemutihan karang dan asidifikasi laut yang merusak kemampuan karang untuk bertahan. Aktivitas manusia seperti pencemaran dan perikanan berlebihan juga dapat merusak ekosistem ini melalui racun dan eutrofifikasi. Upaya konservasinya yaitu seperti kawasan perlindungan laut, restorasi karang, dan pengurangan emisi, dan perlunya edukasi terhadap masyarakat ini sangat diperlukan untuk menjaga terumbu karang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri yang telah memaparkan mengenai kajian pustaka. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai metodologi yang akan disampaikan oleh Andra. Kepadanya saya persilakan. Baik,
terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang metodologi. Nah, metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, ya, di mana studi literatur ini tuh yaitu proses sistematis dalam pengumpulan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensitensi informasi yang relevan dari berbagai sumber yang untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Nah, dalam melakukan penelitian ini tuh melakukan kajian komprehensif yang terdapat berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, dan skripsi yang terkait dalam upaya pelestarian terumbu karang dan dampak perubahan iklim serta aktivitas manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti tersebut. Subjek dalam penelitian ini tuh yaitu aktivitas manusia yang mempengaruhi terumbu karang termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran laut, dan kegiatan pariwisata. Nah, untuk penulisan pada penelitian ini tuh penulis menggunakan instrumen seperti smartphone, laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Terima kasih kepada Andra yang telah menyampaikan mengenai metodologi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh Mulyasari. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yang dimana ini merupakan topik utama atau pembahasan paling pokok dari materi kelompok kami. Seperti yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, kelompok kami itu ada atau membuat 3 rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah yang pertama itu apa sih dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan juga keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Perubahan iklim, terutama peningkatan suhu laut, ini dapat memiliki dampak yang cukup signifikan dan merusak terhadap ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan salah satu ekosistem paling beragam dan produktif di dunia. Namun sayangnya terumbu karang ini sangat rentan terhadap perubahan suhu laut. Meskipun kenaikan suhu laut itu hanya beberapa derajat saja, ini dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Pemutihan karang ini terjadi ketika karang mengalami stres akibat suhu yang tinggi. Sehingga karang yang mengalami stres itu akan mengeluarkan alga fotosintetik, yang dimana alga fotosintetik ini hidup dalam jaringan karang dan memberikan nutrisi serta warna pada karang. Nah, karang tanpa alga fotosintetik ini bisa menjadi putih dan rentan terhadap penyakit. Nah, ini ada contoh gambar terumbu karang yang masih sehat atau belum mengalami pemutihan karang. Berbeda dengan gambar pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini gambar terumbu karangnya itu sudah mengalami pemutihan karang. Bisa kita lihat perbedaannya, kalau terumbu karang yang tadi itu masih ada warnanya, masih terlihat indah. Kemudian pada gambar selanjutnya, nah ini itu ada perbedaan alga fotosintetik pada terumbu karang yang sehat dan pada terumbu karang yang sudah mengalami pemutihan. Kalau pada terumbu karang yang masih sehat itu alga fotosintetiknya masih terdapat dalam jaringan karang, jadi masih berperan di sana. Kalau yang pada terumbu karang yang sudah mengalami pemutihan itu alga fotosintetiknya itu sudah tidak berperan lagi, jadi si terumbu karangnya itu sudah mengeluarkan alga fotosintetik. Pemutihan karang telah terjadi di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Australia. Sebagai contoh, pada tahun 2016 dan 2017 ini menyebabkan kehilangan yang signifikan pada terumbu karang di wilayah tersebut. Nah, sekitar 14% terumbu karang itu telah hilang sejak tahun 2009 akibat peningkatan suhu laut dan peristiwa pemutihan yang sering terjadi. Proses pemutihan itu terjadi ketika suhu laut itu naik sekitar 1-2 derajat Celcius di atas suhu rata-rata musiman selama periode waktu yang diperpanjang. Nah, fenomena itu dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi fisiologis karang dan berakibat pada kematian massal karang di seluruh dunia. Selain itu, suhu yang lebih tinggi, peningkatan frekuensi dan intensitas badai tropis serta perubahan pola arus laut juga berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Selain pemutihan karang, perubahan iklim juga dapat berkontribusi pada peningkatan keasaman laut. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer ini menyebabkan lebih banyak gas larut dalam air laut, yang dimana membentuk asam karbonat yang dapat mengurangi pH air. Nah, penurunan pH ini dapat mengganggu kemampuan terumbu karang untuk menyerap kalsium karbonat, yang dimana diperlukan untuk membentuk dan memelihara struktur mereka. Akibatnya terumbu karang ini menjadi lebih mudah rapuh dan juga rusak.
Konsekuensinya itu tidak hanya dirasakan oleh ekosistem terumbu karangnya sendiri, tapi juga dapat dirasakan oleh kita sebagai manusia yang bergantung pada terumbu karang untuk perlindungan pantai, sumber makanan, atau sumber pendapatan dari pariwisata. Berbagai pendekatan manajemen dan konservasi sedang dikembangkan. Upaya restorasi terumbu karang seperti penanaman kembali karang dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan ketahanan karang terhadap stres termal sedang diimplementasikan di berbagai belahan dunia. Selain itu, untuk mengatasi dampak ini diperlukan intervensi yang melibatkan adaptasi dan juga mitigasi, seperti pengendalian polusi dan overfishing, serta penelitian untuk meningkatkan toleransi panas karang melalui seleksi genetik dan restorasi karang. Upaya mitigasi yang lebih luas melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca secara global untuk menurunkan laju pemanasan global dan mengurangi frekuensi serta intensitas peristiwa pemutihan. Perubahan iklim ini menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan juga keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Mitigasi perubahan iklim global dan intervensi lokal yang inovatif diperlukan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem ini agar dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi manusia. Sekarang beralih ke rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor-faktor utama dari aktivitas manusia yang memberikan tekanan pada ekosistem terumbu karang. Nah, aktivitas manusia ini juga dapat memberikan tekanan yang signifikan pada ekosistem terumbu karang melalui beberapa faktor utama seperti perubahan penggunaan lahan, pencemaran air, penangkapan ikan yang berlebihan, pembangunan pesisir, dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Pertama, perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi. Nah, deforestasi dan perubahan lahan untuk pertanian dan pembangunan menyebabkan peningkatan sedimentasi dan limpasan nutrien ke perairan pesisir. Sedimentasi mengurangi penetrasi cahaya yang esensial bagi fotosintesis alga simbiotik pada karang. Sementara kelebihan nutrien ini memicu ledakan alga yang bersaing dengan karang untuk ruang dan sumber daya. Kedua, pencemaran air. Seperti limbah industri, pertanian, dan domestik yang mengandung bahan kimia seperti logam berat, pestisida, dan nutrien misalnya nitrogen dan fosfor, ini dapat mencemari ekosistem terumbu karang karena bahan kimia ini dapat menyebabkan stres fisiologis pada karang, mempengaruhi reproduksi, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan pemutihan karang. 3. Penangkapan ikan berlebihan. Nah, penangkapan ikan yang berlebihan terutama dengan menggunakan metode destruktif seperti pengeboman dan penangkapan ikan dengan sianida. Ini dapat merusak struktur fisik terumbu karang. Hilangnya spesies ikan kunci yang memakan alga juga dapat menyebabkan dominasi alga yang merugikan kesehatan karang. 4. Pembangunan pesisir. Nah, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, resort, dan pemukiman di kawasan pesisir seringkali melibatkan penggalian terumbu karang atau perubahan fisik lainnya yang menghancurkan habitat karang. Proyek reklamasi lahan juga menambah tekanan dengan meningkatkan sedimentasi dan polusi di perairan sekitarnya. Kemudian yang kelima, pariwisata yang tidak berkelanjutan. Aktivitas pariwisata seperti menyelam, snorkeling, dan pengumpulan souvenir karang dapat menyebabkan kerusakan fisik langsung pada terumbu karang. Pembangunan fasilitas pariwisata tanpa pengelolaan yang baik juga berkontribusi pada polusi dan kerusakan habitat terumbu karang. Nah, faktor-faktor ini yang telah disebutkan dari 1 sampai 5 ini, baik secara individu maupun sinergis, ini berkontribusi pada degradasi ekosistem terumbu karang yang penting bagi biodiversitas laut dan kesehatan ekosistem pesisir. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mulyasari. Untuk yang selanjutnya yaitu masih mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh Hilda. Kepadanya saya persilahkan. Dasar hukum pengelolaan sumber daya terumbu karang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terumbu karang sebagai salah satu sumber daya alam Indonesia harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan umum dalam pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah mengelola ekosistem terumbu karang dengan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang serta dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh pemerintah daerah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah. Prinsip utama program ini adalah partisipasi masyarakat atau pengelolaan berbasis masyarakat atau PBM.
Berdasarkan pengalaman global, pengelolaan lingkungan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dalam pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat ini, upaya menjaga dan mengelola ekosistem terumbu karang tidak hanya melibatkan pelarangan kegiatan masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga menyediakan alternatif mata pencaharian yang dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih kepada Hilda yang telah memaparkan pembahasannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil dan pembahasan, yang mana kesimpulannya itu terumbu karang merupakan salah satu ekosistem paling penting di dunia. Akan tetapi ekosistem ini itu mengalami kerusakan parah akibat perubahan iklim dan juga aktivitas manusia. Pemanasan global sebagai bagian dari perubahan iklim menyebabkan pemutihan dan juga pengasaman laut yang mengakibatkan kematian massal terumbu karang serta hilangnya keanekaragaman hayati laut lainnya. Selain itu, aktivitas manusia juga seperti pencemaran air, penangkapan ikan yang berlebihan, pembangunan di daerah pesisir, dan juga pariwisata yang tidak berkelanjutan juga memberikan tekanan besar bagi terumbu karang. Nah, kerusakan pada terumbu karang ini dapat berdampak serius bagi manusia, termasuk hilangnya sumber pangan, berkurangnya perlindungan pantai dari erosi, dari abrasi, dan juga penurunan pendapatan dari sekitar pariwisata. Oleh karena itu, perlu untuk mengupayakan adanya strategi upaya pengelolaan lingkungan terumbu karang, khususnya pesisir pantai, supaya dapat mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim dan juga aktivitas manusia tersebut. Salah satunya itu dengan mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.